Kalau kita ngomongin Ramadan, yang pertama kepikiran pasti puasa, ya kan? Nahan lapar dan haus. Tapi, sebenarnya ada satu keistimewaan lain yang jauh lebih mendasar, yang ngebuat bulan ini jadi begitu mulia. Nah, di sini kita bakal coba gali lebih dalam hubungan fundamental antara bulan Ramadan dan kitab suci kita, Al-Quran. Jadi, pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya ruh sejati dari bulan Ramadan itu? Kalau kita lihat lebih dari sekedar nahan lapar dan haus, kita bakal nemuin satu jawaban yang jadi inti dari semua kemuliaan bulan ini. Dan jawabannya ada di julukan yang dikasih para ulama, Syahrul Quran, atau bulannya Al-Quran. Ini bukan sekadar nama loh, ini tuh kayak kunci buat ngebuka pemahaman kita tentang esensi sejati dari bulan yang penuh berkah ini. Oke, biar lebih kebayang, kita bakal bedah topik ini satu-satu ya. Kita mulai dari kenapa bulan ini sakral, terus kita lihat contoh dari Nabi, belajar dari para ulama terdahulu, pahami tujuan kita baca Al-Quran, dan terakhir, gimana kita bisa bangun momentum pribadi kita sama Al-Quran di Ramadan ini. Bagian pertama, bulan turunnya wahyu. Nah, ini dia fondasinya. Ini alasan utama kenapa Ramadan punya kedudukan yang super istimewa. Semua karena satu peristiwa agung yang terjadi di dalamnya. Dan ini bukan kata siapa-siapa, tapi langsung dari sumbernya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat jelas bilang di surat Al-Baqarah ayat 185 kalau Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadi ayat ini benar-benar ngikat kemuliaan Ramadan dengan turunnya wahyu. Nggak cuma di bulan Ramadan secara umum, tapi lebih spesifik lagi, Al-Quran diturunkan di satu malam yang sangat-sangat istimewa, yang kita kenal sebagai Lailatul Qadar. Ini nunjukin betapa dahsyatnya malam itu, di mana takdir dan wahyu bertemu. Dan ayat ini makin negasin lagi, malam turunnya Al-Quran digambarkan sebagai malam yang diberkahi. Jadi bisa dibilang, keberkahan Ramadan itu yang nggak bisa dipisahin dari keberkahan Al-Quran itu sendiri. Nah, ini yang seru nih. Para ulama ngejelasin kalau proses turunnya Al-Quran itu ada dua tahap. Jadi pertama, seluruh Al-Quran diturunkan utuh dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kapan? Ya di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu. Baru dari situ, di tahap kedua, wahyu diturunkan sedikit demi sedikit ke Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, sesuai kebutuhan dan peristiwa. Oke, kita udah paham kenapanya Ramadan ini begitu istimewa. Sekarang pertanyaannya, gimananya? Gimana sih cara kita seharusnya berinteraksi sama Al-Quran di bulan ini? Nah, buat jawab itu, kita harus lihat teladan terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadis ini nih landasannya. Coba bayangin, setiap malam di bulan Ramadan, malaikat Jibril datang ke Nabi SAW buat saling menyetorkan dan mengajarkan Al-Quran. Ini nunjukin adanya interaksi yang super intensif dan spesial dengan Al-Quran, khusus di malam-malam Ramadan. Dari sini aja, kita bisa ambil beberapa pelajaran penting. Pertama, Ramadan, apalagi malam-malamnya, itu prime time buat Al-Quran. Kedua, kita dianjurin banget buat memperbanyak tilawah alias bacaan kita. Dan ketiga, punya target buat khatam Al-Quran itu adalah sebuah amalan yang sangat mulia dan dianjurkan. Nah, tradisi keren ini nggak berhenti di zaman Nabi aja. Kita lihat yuk gimana para ulama generasi awal atau para salaf menyambut bulan Al-Quran ini dengan semangat yang wow, luar biasa. Lihat deh tabel ini. Ini benar-benar nunjukin keseriusan mereka. Imam Malik misalnya sampai menghentikan semua majelis ilmunya yang lain cuma buat fokus baca Al-Quran. Atau Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan khatam Al-Quran sampai 60 kali. Ini nunjukin gimana mereka benar-benar paham kalau Ramadan itu waktu yang super spesial buat Al-Quran. Sampai sini kita udah banyak ngomongin soal kuantitas ya. Ngejar khatam, perbanyak bacaan. Tapi sebenarnya ada aspek yang lebih dalam lagi dari sekedar membaca. Apa sih tujuan akhir dari semua interaksi kita sama Al-Quran? Tapi, sebelum kita ke sana, ada satu hal penting banget. Nggak peduli bacaan kita udah lancar jaya, atau mungkin masih terbata-bata, Nabi SAW ngasih kabar gembira. Yang mahir bakal bareng malaikat. Nah, yang masih berusaha dan terbata-bata, malah dapat 2 pahala. Pahala bacaannya, dan pahala usahanya. Jadi beneran deh, nggak ada alasan buat nggak baca. Nah, ini dia intinya. Ayat ini ngasih tahu kita tujuan yang lebih tinggi itu. Al-Quran diturunkan bukan cuma buat dibaca, tapi supaya ayat-ayatnya itu kita renungkan. Dalam bahasa Arabnya, ditadaburi. Tujuannya? Biar kita bisa ngambil pelajaran.
Jadi perjalanannya tuh bisa kita ringkas jadi 3 langkah simpel ini. Dimulai dari tilawah ya, kita baca dulu lafaznya, terus kita naik level ke tadabur, kita coba renungin maknanya, dan puncaknya adalah amal, yaitu kita terapin ajaran-ajarannya di kehidupan kita sehari-hari. Itu dia tujuan akhirnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling personal dan praktis buat kita semua. Gimana caranya kita bisa jadiin Ramadan ini benar-benar jadi titik balik, jadi landasan buat bangun hubungan yang lebih kuat dan langgeng sama Al-Quran. Ini ada beberapa ide praktis yang bisa langsung kita coba. Nggak usah muluk-muluk. Mungkin bisa mulai dari yang paling dasar. Bikin target bacaan harian, berapapun itu. Atau naik level dikit, coba targetin hatam. Ikut kajian tafsir, nambah hafalan baru, atau bahkan sesimpel ngamalin satu hal baru dari Al-Quran setiap hari. Kuncinya adalah memulai dan bangun kebiasaan. Dan sebagai penutup, sebagai motivasi terbesar kita, ingat janji agung ini. Semua capek, semua usaha kita buat dekat sama Al-Quran di dunia ini, itu nggak ada yang sia-sia. Justru Al-Quran itu sendiri yang nanti bakal jadi pembela dan pemberi syafaat buat kita di hari kiamat. Investasi akhirat yang luar biasa kan? Jadi pertanyaannya sekarang balik lagi ke diri kita masing-masing nih. Setelah tahu kalau Ramadan itu bulannya Al-Quran, setelah lihat contoh dari Nabi dan para ulama, kira-kira cerita Anda sama Al-Quran bakal berubah gimana di Ramadan kali ini?